saya akan memprediksi menggunakan kartu tarot saya. Seperti biasa, bagaimana kondisi Indonesia hingga Desember 2025. Terlebih di sini saya ingin melihat apakah keracunan massal di tingkat anak sekolah ini adalah sesuatu yang normal atau ini adalah satu bentuk sabotase bahwa ada tangan-tangan yang akan terus bekerja ya untuk menggulingkan kedudukan dari RIH. Yang pertama adalah temperance. Ya, temperance adalah keseimbangan. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi di awal. Ada program-program selalu bagus. Namun, ya, ketika membuat program di sini, apakah program ini juga diikuti dengan sistem yang seimbang gitu ya. Ketika program ini menggelontorkan anggaran fantastis berapa triliun, berapa ratus miliar begitu ya, apakah juga dibarengi juga dengan aturan undang-undang yang ya ketika ini dijalankan, apakah ini juga akan bisa bergerak dengan baik sehingga apa yang digelontorkan dari anggaran negara ini kemudian disalurkan bagi rakyat dan masyarakat, terutama anak-anak sekolah di sini, apakah ini memang bekerja maksimal dan tepat sasaran. Inilah ya di sini dinyatakan perlu adanya temperance, perlu adanya keseimbangan. Jadi ketika ini ada program bagus, tentunya harus diimbangi juga dengan ya sistem yang bagus. Kemudian sampai ke tingkat bawahnya juga. Kita tidak bisa menutup mata, banyak sekali informasi ya. Mungkin anggaran senilai 15.000 per kepala atau 20.000, namun turun sampai ke bawah. Kita ketahui ada yang hanya 6.000 perak. Ya, ini untuk dijadikan 4 sehat 5 sempurna untuk anggaran 6.000 rupiah gitu ya. Mau jadi apa? Apakah ini akan menjadi makanan yang bergizi atau justru membeli bahan makanan yang sudah busuk ya, yang sudah tidak fresh sehingga diolah. Kemudian tadi kita lihat banyak sekali video beredar ya, mencuci tempat makanan ini di tempat yang tidak layak ya, di air yang kotor, di tempat yang keruh atau bahkan begitu seperti air got. Ini kan adalah sesuatu yang membahayakan. Kemudian beberapa hari yang lalu, saya melihat hasil riset laboratorium dia dari mantan kepala WHO begitu ya, menyampaikan gitu ya, ketika makan bergizi gratis ini terjadi kegagalan, terutama banyak keracunan. Ini salah satu penyebabnya adalah beberapa virus. Nah, di Indonesia inilah bagian dari temperance ini. Apakah ketika terjadi begini segera dilakukan evaluasi, dicek ke lab? Karena begini, sampai hari ini kita belum menemukan atau ini tidak ada transparansi dari pemerintah, Menteri Kesehatan tidak ada seperti gerak cepat kemudian mengumumkan kepada masyarakat supaya menenangkan masyarakat, terlebih lagi adalah orang tua dari murid ya. Karena di sini tentunya kita sebagai orang tua was-was menyekolahkan anak yang setiap hari mendapat makan gizi gratis. Judulnya makan gizi gratis, namun ternyata anak berangkat sekolah dari rumah sehat, kemudian sampai di sekolah selesai makan langsung tumbang semua. Ini kan hal yang sangat miris dan memilukan. Di negara luar juga banyak memberikan makan gratis. Ya. Namun contoh seperti di Cina, jika terjadi kegagalan seperti ini ya dari pemerintahnya begitu ya, ini pemerintahnya langsung di-reshuffle, langsung dihentikan, langsung dipecat. Kita sampai hari ini tidak ada tindakan dilakukan kepada baik dari ketua MBG sampai ke bawah. Ini kan gagal dari pengelola dari atasnya. Jangan hanya memberikan satu aturan, tapi bagaimana mendistribusi sampai ke bawah tidak diawasi. Inilah ya, di Indonesia sudah banyak sekali, banyak program, banyak sekali hal-hal yang sepertinya bagus, menggelontorkan anggaran fantastis, gitu, seperti makan gizi gratis ini luar biasa angkanya. Kita ketahui ya mungkin jatahnya satu kepala atau satu anak itu 20.000 atau indeks 15.000. Namun kita ketahui hari ini ya ada yang indeksnya hanya 6.000. Untuk kondisi pasar yang hari ini ya bahan baku, bahan pokok ini sangat mahal. 6.000 ini bisa beli apa? Nah, akhirnya kan membeli makanan atau bahan makanan yang mungkin busuk, yang sudah tidak layak, inilah yang disuplai ke dapur umum. Belum lagi kita lihat banyak sekali beredar begitu ya, tempat makan yang dicuci secara asal-asalan, dicelupkan ke seperti got begitu kan. Ini sangat tidak layak. Nah, ini kan yang paling berbahaya ini yang pengelolanya ini gitu ya. Pengelola yang di bawah ini, mereka ini yang mensuplai, yang menyiapkan makanan. Apakah mereka orang-orang yang memiliki empati? Apakah mereka orang-orang yang sudah seperti mungkin mereka diberi pengarahan, diberi seperti pelatihan
sehingga dalam menangani hal ini mereka memiliki tanggung jawab. Inilah makanya kartu temperance. Jadi ketika segala sesuatu ini tidak berkesinambungan atau seimbang, maka terjadilah hal-hal seperti ini, menelan korban. Yang saya katakan tadi, ini bukan tentang, mohon maaf Bapak Presiden, by data yang hanya dari sekian jumlah anak sekolah di Indonesia, sekian ratus ribu, yang korban itu hanya 5.000. Ini bukan tentang 5.000, bahkan hari ini sudah ada 1 orang siswa SMA di Jawa Barat yang meninggal dampak dari keracunan makan gizi gratis ini. Justru di sini bukan lagi makan bergizi ya, makanan yang mematikan, makanan yang berupa racun. Ini adalah satu tragedi juga. Ini program baru, tapi justru mematikan. Lalu di sini kartu kedua, King of Pentacles, seperti yang saya sampaikan tadi ya, ini uang besar, menggelontorkan dana besar, anggaran fantastis. Namun apa yang terjadi hari ini? Zonk. Ya, tidak ada satupun ya di sini anak yang menjadi sehat, tapi justru anak menjadi sakit, anak keracunan, anak yang bahkan harus meninggal dunia begitu ya. Ini kan satu hal yang luar biasa fatal ya, dan seharusnya ini sudah dihentikan seharusnya. Kalau menurut saya begitu, terjadi seperti ini, hentikan dulu semuanya, evaluasi dulu, laboratoriumkan dulu, cek lab dulu, karena beberapa hari kemarin saya melihat hasil lab ya yang dilakukan oleh mantan salah satu ya dari WHO, ketua WHO begitu, menyampaikan jika terjadi keracunan massal terhadap makan gizi gratis, ini ada beberapa ya virus dan bakteri. Di situ saya melihat ada 5 virus dan bakteri, dan salah satu yang cukup mengagetkan saya di sini adalah salah satunya hepatitis A. Karena kita ketahui hepatitis A ini bisa menular memang dari alat makanan yang kotor, yang tumbuh menjadi cacing di dalam usus. Kemudian juga hepatitis ini kan bisa menular ya dengan keringat begitu ya. Ketika dia satu orang ini sudah hepatitis, dia akan membawa hepatitis itu ke keluarganya, menularkan lewat alat makanan dan sebagainya. Apakah ini bukan suatu ancaman bagi bangsa Indonesia kemudian hari ya, dari anak sekolah ini semua, mohon maaf begitu ya, hepatitis ini bukan menakut-nakuti, tapi ini perlu kita pikirkan bahwa hepatitis memang bisa kita dapatkan dari makanan yang tidak layak begitu ya. Jangan anggap ini hal remeh, dan juga orang tua di rumah semua, warga papat, perlu untuk memahami dan mengetahui jika menggunakan alat makanan yang tidak steril. Begini saja, gonta-ganti, karena tiap hari ini kan tempat makanannya ini kan tidak satu orang punya satu orang, ya, bergonta-ganti ya kan. Kemudian apakah higienis gitu ya menempatkan makanan tangan sip yang di dapur umum ini? Saya tidak merasa yakin bahwa di Indonesia itu akan higienis begitu ya untuk menyediakan makanan. Kita ketahui gitu ya kan. Nah, kemudian diantarkan, apakah itu juga cukup safety, bagaimana pengangkutannya, apakah tidak kena debu dan sebagainya. Ini sangat-sangat riskan sekali ketika memberi program ini tapi tidak diikuti gitu sekuritas dari food grade-nya begitu ya, makanan ini sendiri. Inilah akan menggelontorkan anggaran fantastis yang sia-sia, yang merugikan rakyat Indonesia menjadi korban. Kembali lagi, rakyat kecil, karena sasarannya ini kan, mohon maaf ya, makan gizi gratis ini kan untuk ya kan ditujukan kepada sekolah-sekolah negeri gitu ya, sekolah-sekolah yang memang berada untuk anak-anak dari kalangan menengah, bukan untuk anak-anak kaya ya kan, bukan untuk sekolah swasta begitu. Nah, ini yang lebih memprihatinkan bagi saya saat ini, menjadi sorotan saya, bagaimana jika penyakit ini adalah penyakit yang mematikan di kemudian hari. Mungkin saat ini anak-anak ini tidak sadar, kemudian mungkin mereka beranjak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, anak Indonesia mengalami ya autoimun, kemudian juga mungkin itu tadi hepatitis ini kan bisa berubah menjadi hepatitis B nantinya. Bagaimana generasi atau masa depan Indonesia ini yang patut diketahui oleh orang tua di rumah dan juga diwaspadai oleh kita semua. Baik, kita berlanjut ke kartu ketiga. Ini ada Two of Swords. Ya, terlihat ada 2 pedang, kemudian ada gambaran orang di belakangnya yang terhalang oleh pedang. Pedang ini mengisyaratkan keputusan, ketegasan tangan besi, begitu ya. Artinya, di Indonesia saat ini, ya, mohon maaf sekali lagi, kita ketahui banyak hal bahwa muncul seperti matahari kembar, muncul di sini. Presiden sendiri mengindikasikan ada terjadi makar dari peristiwa kemarin, dari rentetan ya, dari demonstrasi kemarin terjadi indikasi ke arah makar. Ini kan mengindikasikan bahwa ada tangan lain yang bekerja. Ya, meski kita ketahui pemimpin tertinggi di Republik Indonesia ini adalah RI1 atau Presiden Republik Indonesia. Namun kita juga tidak bisa menutup mata, dan mata batin saya pun mengatakan ada kekuatan lain yang berniat
gitu ya, atau menggunakan powernya untuk mengendalikan dari pemimpin tertinggi di negeri ini. Sehingga inilah ya, seperti ketika mau mengambil suatu keputusan, mengambil satu kebijakan selalu dihalangi, selalu ada seperti penghalang, ada dua pedang yang menghalangi. Siapa ini? Kita ketahui ini adalah lingkaran-lingkaran ya kan, cupong-cupong ya, 9 naga, kaum elit global ini secara internasional kita ketahui yang ada di Indonesia juga terlibat karena mereka banyak sekali investasi di Indonesia. Inilah ya yang terlihat saat ini, makanya terkesan ya, mohon maaf di sini, terkesan seperti saya melihat secara personal Presiden Republik Indonesia adalah seseorang yang berjiwa kesatria, seseorang yang mau bekerja untuk rakyat. Namun di sini dia tidak bisa bekerja sendiri. Ada satu sistem, ada RI 2, di bawahnya ada kabinet, ada menteri, ada dewan, DPR RI, DPRD, ya, dan berbagai lini sektor lainnya, keamanan, Polri, TNI, dan lain-lain, kejaksaan, semua ini adalah satu sistem yang seharusnya ini membackup kebijakan dan keputusan dari Presiden Republik Indonesia. Namun kita ketahui terjadi kemarin ya, rentetan dari peristiwa demonstrasi massa kemarin ini pun mengisyaratkan, ya kan? Maka terjadi di sini, saya ingatkan kembali, terjadi reshuffle di tubuh Polri. Ini kan mengisyaratkan bahwa mereka tidak bekerja untuk membackup atau membantu Presiden Republik Indonesia saat ini. Karena kita ketahui terjadi pergantian dalam Menko Polhukam, Menteri Keuangan, dan lain-lain dan sebagainya dengan case by case-nya masing-masing. Kemudian kalau kita lihat di sini yang cukup menonjol adalah sampai hari ini Menpora dan Menko Polhukam belum ada satu nama yang diumumkan. Ini kan menunjukkan betapa gagalnya, mohon maaf, Menko Polhukam yang kemarin yang kita ketahui ya, beliau ini menjabat sejak era dari Presiden Joko Widodo. Kemudian masih dipertahankan hingga saat ini dan ternyata kita membaca dari mata batin seperti yang saya lihat, beliaunya ini tidak berpihak kepada Presiden Republik Indonesia yang sekarang. Hanya segera di reshuffle, kemudian belum disiapkan siapa penggantinya karena kita ketahui di sini kan ada negosiasi ya, seharusnya yang menggantikan adalah juga dari PDIP ya, karena ini beliaunya ini berasal dari PDIP. Namun kan di sini apakah orang yang akan naik nanti ini bisa bekerja sama atau orang kepercayaan dari RI 1 ini yang patut beliau pertimbangkan matang-matang. Kenapa? Karena jika ya ini kan sangat riskan sekali Menko Polhukam. Terjadi kemarin demonstrasi yang sangat anarkis, menelan korban, bahkan mengarah kepada makar. Ini kan menunjukkan ada penyusup yang sudah sampai di sektor ini. Nah, disinilah yang saya sampaikan tadi di awal. Presidennya oke, tapi kalau sistemnya ini penjahat semua, maling semua, rampok semua, pengkhianat semua, penghuni semua, maka negara ini pun akan runtuh. Maka beliaunya ini pun tidak dapat bekerja dengan maksimal. Apalagi ya yang kita lihat di sini seperti tembok. Karena apa? Mohon maaf, dalam Pilpres ini kan ada yang namanya dana fantastis. Ya, dan dari partai mungkin Gerindra ini kan tidak membiayai sendiri, ya kan, ada di sini partai-partai lain, ada cupong juga yang ikut membiayai. Nah, inilah yang ikut serta dalam mengendalikan kepemimpinan dari pemimpin Republik Indonesia ini. Kemudian secara mata batin saya juga melihat sudah dari sejak tahun lalu, bahkan di beberapa ramalan saya sudah menyatakan bahwa 2025 Indonesia ini berada dalam satu fase yang cukup gelap atau sangat gelap bahkan sebenarnya ya, karena tidak enak menyampaikan saja ya, karena ini fasenya kala bendu. Kalau kita lihat dari ramalan Jayabaya, apa itu kala bendu? Ini adalah fase pembersihan, fase semua hal-hal yang mungkin busuk ini dikeluarkan, terbuka ke permukaan, terungkap semua siapa pengkhianat di sini. Atau di sini juga Nusantara ini sedang digodok karena untuk munculnya Ratu Adil, Satrio Piningit. Nah, saat ini kita lihat pergolakan di mana-mana, baik secara ekonomi, dari sistem sendiri, kemudian juga pergantian, ada demonstrasi, ada terjadi pertumpahan darah, bahkan ada menelan korban, bahkan ada orang hilang, dan sebagainya. Ini gesekan-gesekan seperti ini, inilah yang sudah diramalkan dari era Jayabaya lalu yang perlu diwaspadai, karena Oktober hingga Desember ini adalah puncaknya, baik dari pergerakan alam sendiri. Saya melihat di sini ada terjadi gempa yang
sangat besar, ya, sangat besar di area Pulau Jawa dari Jawa Timur hingga ke Jawa Barat. Ini cukup panjang rentetannya, ya. Kemudian ini menghantam ke arah Aceh, Padang, bahkan Papua juga cukup besar. Ini yang mohon maaf ya, saya melihat inilah yang mungkin dikatakan megatrust ini. Karena saya melihat ini menuju akhir tahun ini terjadi goncangan cukup besar. Nah, ini juga dibarengi dengan suhu politik di Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang bukan semakin bertumbuh, namun di sini semakin hari semakin kurang, makin hari semakin tidak ada perubahan yang signifikan. Jika kita lihat, ya saat ini yang cukup trending adalah Menteri Keuangan, ya, yang mengeluarkan satu aturan atau memberikan ya anggaran sebanyak 600 triliun gitu ya kepada 5 bank nasional untuk dikelola yang bisa supaya ada penyerapan untuk lapangan pekerjaan, usaha, UMKM begitu ya. Namun mohon maaf saya bukan seorang ekonomi gitu ya, ekonom begitu ya. Namun di sini mata batin saya melihat kembali lagi polanya. Jika suatu aturan atau suatu program, ya ini program bagus, ya gunanya untuk merefresh ekonomi begitu ya supaya terjadi pertumbuhan. Namun jika tidak dibarengi dengan sistem aturan undang-undang yang tepat, undang-undang yang memang mengatur ini secara detail, maka ini pun nanti akan menjadi satu bancaan. Masuk ke bank, jadi bank harus bekerja nih kan, mencari para yang akan mengambil pinjaman dari bank. Apakah ini para pelaku bisnis ini berani dengan situasi saat ini, di mana ketika orang mau berbisnis mereka tentunya mencari pasar, mencari pembeli. Hari ini siapa yang akan membeli adalah orang berduit. Lalu orang berduit siapa? Adalah orang yang bekerja. Sementara hari ini orang bekerja justru banyak di PHK. Inilah ya. Jadi ketika kita mau membuka suatu usaha, contoh warung kelontong, kan tidak mungkin kita membuka satu usaha itu di tempat yang orang-orang korban PHK. Ya kan? Artinya ini mau merefresh sistem ekonomi, memberi peluang modal begitu ya kepada pelaku usaha kecil UMKM. Namun juga di sini para pebisnis, saya sempat bertanya ke beberapa orang, ini sebagai riset saya personal begitu ya, pelaku UMKM, apa kalian berani mengambil pinjaman itu? Mereka mengatakan mikir-mikir dulu, karena situasi saat ini pasar pembeli kurang, ya, orang saat ini minat belanja ini turun begitu. Nah, inilah ya, jangan sampai tidak tepat sasaran begitu ya. Yang sampai tidak tepat sasaran nanti justru menjadi bancaan, terjadi nanti pinjaman fiktif. Banyak sekali kasus di berbagai macam bank gitu ya, terjadi pinjaman fiktif, bermain lagi para elit ini ya, karena angka ini cukup fantastis. Masing-masing bank nasional ini mendapat kucuran anggaran sebesar 200 triliun, ada yang 150 triliun. Ini kan angka fantastis. Jangan sampai nanti digunakan untuk bancaan lagi, sehingga rakyat pun kembali lagi tidak pernah menikmati dan tidak ada hasil untuk rakyat. Karena saya melihat ada gejala-gejala di sana. Tapi semoga dari Menteri Keuangan sendiri mampu menelaah, kemudian menyiapkan suatu sistem, tidak terburu-buru. Karena saya melihat di sini kan anggaran sudah digelontorkan. Apakah ini ada undang-undang yang tepat di sini untuk bank ini sendiri? Kemana arahnya begitu ya? Apakah juga para pelaku UMKM ini diberi keyakinan bahwa jika kalian mengambil pinjaman ini begitu ya, akan mampu untuk mengembalikan bunganya dan pinjamannya? Ini kan menjadi satu pertanyaan. Jangan menjadi suatu hal yang, oh ya ada satu program tapi tidak disampaikan ke akarnya. Ini apakah ini bisa bekerja dengan maksimal dan mumpuni untuk rakyat Indonesia? Nah, kemudian juga di sini kembali lagi kartu terakhir yaitu Hermit. Ya, terlihat di sini. The Hermit ini membawa lentera. Ya, lentera ini kan cahaya. Harusnya para pemimpin negeri ini memberi cahaya, menjadi orang bijak yang memberi terang bagi rakyat yang hari ini dalam gulita, dalam kegelapan, dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kita saat ini dalam kegelapan. Pemimpin ini harus menjadi hermit. Ya, sosok yang memang memiliki spiritual yang bagus, empati yang luar biasa, mau bekerja untuk rakyat, ya, menjadi cahaya, bukan justru memberi kegelapan. Ya, bukan justru para elit ini yang dalam satu sistem ini justru memberikan kegelapan bagi rakyat Indonesia hari ini yang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Artinya kan dalam kegelapan, ekonomi runtuh, uang sangat sulit dicari, terjadi kesenjangan sosial dan ekonomi yang cukup besar di sini jurangnya. Inilah yang menjadi salah satu dampak yang maka kemarin itu terjadi pergerakan massa, demonstrasi kemarin terjadi adalah karena adanya kesenjangan ekonomi tentunya, yang kaya semakin kaya, yang masyarakat
rakyat Indonesia ini semakin dalam kondisi ekonomi yang sulit. Kemudian, hari ini juga saya jadi ingat, menjelang 5 Oktober, terjadi di Monas. Ya, ini juga tanda alam. Saya kaitkan ya, sekaligus karena di sini tadi saya merasakan ada suatu energi yang luar biasa. Jujur saya sempat terdiam beberapa saat karena bendera merah putih pada saat gladi di Monas, diturunkan ke Monas ya, terbelah antara putih dan merahnya. Ini adalah tanda, ini bukan suatu kebetulan, terlepas dari apapun, karena logika ini sebelum saya melihat dari mata batin ya, dari aura, dari energi, logika bendera sebesar itu dijahit dengan benang, iya kan, bukan dilem, gitu ya. Ketika naik ke puncak, terbagi dua, merah dan putih. Sisa di gantungan ini hanya bendera putih. Artinya apa? Bendera putih kita ketahui adalah tanda give up, tanda menyerah. Apakah Indonesia saat ini sudah menyerah? Dan ini dinaikkan di Monas. Monas adalah satu simbol setiap negara. Jika kita ketahui, tiap-tiap negara ini punya satu tower atau Monas seperti simbol power suatu negara, Monas. Simbol kekuatan, baik secara mistis, secara energi. Monas ini adalah simbol. Dan ketika digantungkan di Monas, bendera merahnya saja sudah yang menunjukkan keberanian, jiwa satria itu sudah lepas, sudah pergi, sudah tidak ada lagi jiwa kesatria, keberanian ya di Indonesia ini. Apakah demikian? Karena yang tersisa hanya bendera putih, artinya bendera menyerah. Kita kibarkan bendera putih, artinya kita menyerahkan diri kita kepada kaum elit global, kepada asing, kepada tangan-tangan antek-antek dan sebagainya. Atau orang Indonesia sendiri juga sudah tergiur dengan uang-uang besar sehingga rela menjual bangsanya sendiri tanpa mempedulikan rakyatnya yang saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hati-hati, ini bukan suatu kebetulan, ini adalah tanda. Artinya, seperti yang sudah saya baca tadi di depan, gitu ya, tanda hari ini sudah sangat kuat. Ya, alarm yang sudah sangat kencang sekali, gentang lonceng yang sudah sangat besar sekali. Dan ini bertepatan menjelang HUT TNI, Hari Ulang Tahun TNI, Tentara Nasional Republik Indonesia. Artinya ini kekuatan negara. Kembali lagi, simbol kekuatan negara. Menyerah. Ini adalah pesan dari semesta yang saya sampaikan, yang saya lihat dari terbelahnya bendera merah putih pada saat digantungkan atau dinaikkan di Monas hari ini. Warga Papat, saya tidak berharap semua ini terjadi, namun ini adalah satu awareness, suatu kewaspadaan, ya, suatu bacaan tarot yang bisa kita antisipasi. Ini tidak mutlak terjadi, namun jika kita menganalisa, kita mempelajarinya, sehingga kita akan memiliki solusi. Artinya contoh seperti ketika kita melihat, oh ini tanda bahaya, ada yang menyerah, sudah bendera putih, artinya mari kita bersatu. Jangan sampai kita mau diadu domba, jangan sampai kita bisa dibeli ya dengan uang, kemudian menjual. Kita bisa lihat ini di berbagai daerah, tambang-tambang semua, ya di Papua yang tadinya dinonaktifkan sekarang udah dikasih lagi oleh menteri yang terkait. Ini kan menjual bangsa sendiri. Sudah banyak di Indonesia ini terlalu carut-marut, belum lagi hal-hal lain. Ya, mari kita sama-sama berbenah. Terutama di sini pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Sistemnya, ya, anggota dewan, bekerjalah untuk rakyat. Ya, tidak henti-hentinya saya menyampaikan bahwa di sini anggota dewan adalah pilihan dari rakyat, mewakili aspirasi rakyat.